Sakit sedikit tidak mengapa sayang, asalkan Tuhan senang di hati. Jadi perawan lagi loh nanti. Wah, seru nih. Kenapa seru? Lah wong umur saya itu sudah 59 tahun ya waktu itu. Kan sudah senja itu, mestinya barangkali waktunya orang biasa loh ini, waktunya istirahat, tidak lagi mikir politik. Tapi untuk saya tidak ada yang terlambat. Belum banyak perempuan yang terjun di dunia politik. Padahal kan ada 30% kuota perempuan itu masuk di dunia politik. Hampir sepanjang hidup saya itu bekerja di dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan. Karena saya sebagai praktisi, saya bidan praktek mandiri, di samping saya juga sebagai bidan pegawai negeri di rumah sakit. Saya juga mengajar di berbagai institusi pendidikan kesehatan. Sangat menarik, menurut saya itu menjadi tantangan yang luar biasa. Ibu kan sudah biasa hidup di dunia yang putih, di pendidikan, di kesehatan. Kenapa ibu sekarang mau terjun ke dalam lumpur? Loh, saya kaget. Loh, kenapa politik dikatakan lumpur? Menurut mereka, ibu tuh sudah paling tepat bekerja di dunia kesehatan, di dunia pendidikan. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang bersih, suci, agung. Kalau politik itu masuk ke dunia perlumpuran. Saya tanya begini, bagaimana kita bisa makan nasi setiap hari? Itu karena ada Pak Tani yang masuk ke dalam lumpur. Nah, apakah pernah ada yang mengucapkan terima kasih pada Pak Tani yang setiap hari ke dalam lumpur? Dan yang harus dicatat, lumpur itu tidak kotor. Kata siapa lumpur itu kotor? Tapi saya ingin masuk ke dalam dunia politik karena menurut saya ini sebuah tantangan buat saya, buat perempuan, bahwa sudah saatnya perempuan Indonesia itu juga harus ada di dunia politik. Oleh karena itu, saya merasa bahwa saya perempuan diajari bahwa perempuan adalah pemimpin di rumahnya. Nah, kalau Sleman itu rumah saya, maka saya adalah pemimpin di rumah saya. Di mana? Di Kabupaten Sleman. Ini sesuatu yang menarik. Politik itu menarik. Banyak orang mengatakan politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu penuh dengan kepentingan. Bahkan ada yang mengatakan politik itu pragmatis. Ada loh yang mempraktekkan seperti itu, tetapi menurut saya politik itu sendiri itu adalah satu kekuasaan. Kekuasaan itu tidak harus kotor. Kekuasaan itu bersih, dan ketika yang berkuasa itu menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok fungsi dan meluruskan niatnya untuk apa dia berkuasa. Kalau pemimpinnya itu kemudian yang bijak, yang amanah, yang fatona, yang sidik, yang tabligh, insya Allah yang multi itu kan bisa semuanya bagus tapi bermacam-macam, tapi bisa saja ada yang bagus banget, ada yang jelek banget, ada yang mengecewakan banget, ada yang tidak pakai aturan banget, ada. Nah, ini mestinya seorang pemimpin itu harus membawa menjadi boleh berbeda-beda, tetapi tetap dalam satu koridor yang sama, yang berakhlakul karimah, yang mulia, yang saling menghormati, yang saling menghargai, gitu. Yang tidak membeda-bedakan baik agama, suku bangsa, maupun tingkat sosial ekonomi. Bah, sebetulnya kita itu sama kok di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Politik itu bukan jahat, tetapi politik itu perlu dengan etika.
dengan aturan-aturan tertentu. Karena yang berpolitik itu juga orang beragama, juga orang yang berakhlak. Ada kepentingan, iya, tapi tidak boleh mengesampingkan kepentingan orang lain. Nah, di dunia politik itu luar biasa. Dinamikanya berubah setiap menit, bahkan setiap detik, tergantung kepentingannya. Tetapi yang harus dicatat, ya memang tergantung kepentingannya, tetapi tidak boleh merugikan orang lain. Apalagi menzolimi, tetap harus dengan standar etika. Saya mulai karir saya di dunia politik itu dengan waktu itu saya mencalonkan diri menjadi wakil bupati. Belum berhasil, itu pelajaran pertama buat saya itu. Apakah saya kemudian kapok? Sama sekali tidak. Karena ada loh ayatnya di surat Ali Imran, untuk yang muslim, untuk yang lain pasti ada juga, bahwa kerajaan itu milik Allah. Mau diberikan kepada siapa, terserah Allah. Mau diambil dari siapa, terserah Allah juga. Sehingga ketika kemudian saya tidak berhasil menjadi wakil bupati, wow, itu bukan jatah saya. Jadi ya saya terima dengan ikhlas. Dan saya harus bersyukur karena saya sempat belajar. 5 tahun kemudian saya terjun di dunia politik lagi. Selama 5 tahun itu saya jalin hubungan dengan masyarakat. Ternyata kemudian saya jadi anggota DPR meskipun tidak selesai karena tantangan lagi nih. Belum selesai, belum ada 1 tahun saya mencalonkan diri menjadi wakil bupati Sleman. Ternyata menjadi wakil bupati itu sesuatu yang menyenangkan. Saya senang, kenapa? Masyarakat Sleman itu cerdas, santun. Disenggol sedikit sudah mengerti mereka, luar biasa. Saya senang sekali. Sampai di ujung-ujung, saya suka datang ke ujung-ujung, ke pinggiran-pinggiran Sleman. Bahkan saya datangi meskipun itu tingkat RT, karena menurut saya RT itu juga basis, itu juga masyarakat saya. Saya terima tamu loh tiap hari, tiap pagi jam 6, dan itu menarik buat saya. Saya jadi mengenal Sleman ini secara keseluruhan, kulturnya, strukturnya, luar biasa. Ini sangat menarik. Ya, itulah yang kemudian menyebabkan ada yang meskipun pembangunan di Kabupaten Sleman ini memang sudah maju. Saya belajar magang jadi bupati selama 5 tahun. Saya pelajari mana sih yang kurang, mana sih yang sudah cukup. Kenapa target ini tidak tercapai meskipun sebagian besar targetnya tercapai semua. Tetapi barangkali masih bisa loh meloncat lebih jauh lagi gitu. Sehingga selama 5 tahun ini saya belajar dengan sungguh-sungguh. Saya catat apapun. Semuanya, demografinya saya catat, kulturnya saya catat, perilaku kebiasaan masyarakatnya saya catat. Apa yang diinginkan masyarakat saya catat. Saya simpan di dalam lubuk hati saya urai. Kemudian catatan-catatan itu saya urai, sehingga ini menarik lagi. Sehingga saya kemudian memutuskan untuk menyalonkan menjadi bakal calon Bupati Sleman. Saya itu anak ketiga dari 11 bersaudara. Anak pertama dari saudara saya itu sampai keempat tuh perempuan semua. Jadi memang rasanya saya itu tokohnya itu banyak yang perempuan. Tokoh saya itu justru ibu saya. Karena ternyata ini pelajaran dari ibu saya. Jangan pernah mengeluh. Karena begitu mengeluh maka beban itu akan terasa semakin berat. Tapi terima dengan ikhlas maka akan menjadi semakin ringan dan kemudian bahkan menjadi sebuah nikmat. Tuh. Menjadi sebuah nikmat ketika kita tidak seberat apapun, kalau kita syukuri, kita ikhlaskan, wah ternyata itu luar biasa nikmatnya. Nah, saya memang lebih banyak belajar dari ibu saya yang dalam tanda petik, mungkin beliau hanya sekolah ongko siji zaman waktu itu, zaman penjajahan Jepang ibu saya. Penjajahan Belanda, ketika kemudian dia remaja,
Ibu saya itu di pendidikannya Jepang, disiplin luar biasa, dan ibu saya itu perfect banget, luar biasa. Padahal orang zaman dulu loh, tapi perfect banget. Saya banyak belajar dengan beliau yang pantang menyerah, tetapi sabar menerima, ikhlas segala sesuatu yang harus beliau lakukan. Maksudnya bahwa itu berasal dari Allah, kemudian harus dilakukan dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, kemudian tidak menjadi beban, tetapi ini menjadi tugas yang mulia, yang pasti akan mendapatkan balasannya baik. Tidak pernah ditunda loh balasan Allah itu, minimal dirasa. Ketika selesai mengerjakan beban berat, kemudian ada rasa kebahagiaan yang luar biasa. Orang menyebut itu puas, Pak, tapi itu kebahagiaan, bukan kepuasan, karena puas itu belum tentu bahagia. Kalau ini bahagia gitu. Nah, saya banyak belajar dari beliau, anaknya 11, sendiri, karena ayah saya meninggal ketika adik saya yang ke-11 itu masih dalam kandungan 2 bulan. Sehingga beliau yang luar biasa itu mengajari anaknya untuk ikhlas bekerja keras. Setiap hari kami dibangunkan loh jam 3 pagi, sudah dengan telo bakar, pohong bakar, dibakar itu jam 3, kemudian dibuka, kasih garam sama bawang. Wow, enaknya luar biasa. Kami makan. Kemudian setelah itu kami diajari sholat tahajud. Saya tidak sedang riya, tetapi saya merasa barangkali saya sehat itu mungkin karena saya sholat tahajud. Tidak riya loh, tapi diajari oleh orang tua saya. Jam 3 kami udah dibangunkan, kemudian kami disuguhi telo itu, karena kami orang desa tidak punya apa-apa. Telo itu kemudian kami makan, ambil air wudhu, kemudian sholat. Kata ibu saya, nyapu. Itu kalau nyapu ada kata loh, yang kemudian diogrok-ogrok itu katanya mendoakan, ya Allah, muslimatun sudah rajin nyapu, mudah-mudahan kamu jadi anak soleha, pinter, juara kalau sekolah, kata ibu saya. Jadi saya tiap hari itu semangat. Saya justru nyapunya itu sampai yang di ujung-ujung, sampai yang di pojok-pojok, dengan harapan supaya katanya mendoakan saya. Itu kan luar biasa, kata saja mendoakan gitu. Nah, itu menarik buat saya. Kemudian karena ibu saya banyak, maka saya punya tokoh idola, Bu Bidan. Itu tokoh saya. Saya bercita-cita besok saya mau jadi bidan. Dan alhamdulillah Allah ternyata mengabulkan permohonan saya jadi bidan, dan saya merasa bermanfaat ketika menjadi bidan itu. Meskipun dulu ayah saya tidak setuju loh, mungkin beliau pengennya saya jadi dokter, tapi buat saya rasanya pengen menunjukkan pada ayah saya, ini loh bidan juga bermanfaat, alhamdulillah. Nah, banyak tokoh perempuan yang saya kagumi ketika saya belajar, ketika saya sekolah. Putri Sima misalnya, wah, ada kalau cerita bab yang apa namanya, cerita yang Belambangan itu, yang ada Minak Jinggo itu, kan ada tokoh perempuannya yang jadi raja itu, jadi ratu itu, ratu yang bijaksana. Terus saya juga pernah baca bukunya itu, tokoh perempuannya namanya Damayanti. Damayanti itu istrinya Prabu Naro apa ya. Nah, itu seorang perempuan yang berkorban buat suaminya, luar biasa. Sehingga saya juga bercita-cita, jadi apapun saya juga pengen loh berkorban. Misalnya suami saya butuh apa dan saya harus korban, saya mau loh berkorban buat suami saya. Meskipun mungkin pengorbanan saya itu tidak dilihat oleh orang, tetapi saya yakin Allah tuh melihat kok pengorbanan saya itu. Yang itu kemudian saya anggap itu salah satu ibadah saya. Saya pengen loh jadi seperti Kartini. Waktu itu alangkah luar biasanya, mukanya bulat, cantik, meskipun dia harus meninggal karena perdarahan. Nah, tokoh idola saya kok meninggal ya karena perdarahan, makanya saya pengen jadi bidan, supaya tokoh-tokoh yang saya jadi idola saya itu tidak perlu meninggal karena perdarahan. Itu.
Kira-kira seperti itu. Banyak tokoh-tokoh di Indonesia itu yang menjadi idola saya. Cut Nyak Dien misalnya, luar biasa loh itu. Zaman waktu itu loh dia sudah berani sama Belanda yang hebat-hebat. Saya saja nonton filmnya takut, Cut Nyak Dien bisa berjuang. Nah, itu menginspirasi saya sehingga tidak ada sebetulnya yang lemah di dunia ini kalau kita mau belajar. Kalau kita mau bekerja dengan orang lain, maka kita akan kuat. Kalau sendiri, barangkali memang kita lemah. Nah, sehingga saya pengen punya teman sebanyak-banyaknya, pengen punya saudara sebanyak-banyaknya yang saya ajak bekerja bersama, berbuat kebaikan untuk kepentingan umat tentunya. Ibu Wong Sleman, itu impian saya. Saya akan merasa sangat bahagia ketika saya disebut sebagai Ibu Wong Sleman. Meskipun saya sebetulnya juga si Mbak Wong Sleman loh, karena saya sudah punya cucu. Ibu, sosok ibu itu luar biasa. Sampai surga saja di telapak kaki ibu. Itu bukan hanya peribahasa loh, tapi ini mengandung makna yang luar biasa. Artinya begini, ketika disebut surga anak di telapak kaki ibu itu sesungguhnya anaknya itu bisa masuk surga ketika ibunya itu bisa membimbing anaknya untuk masuk surga. Artinya begini, baik buruknya si anak tentang kehidupannya, tentang masa depannya, itu sebetulnya tergantung ibunya. Jadi ibu itu adalah guru yang utama dan pertama bagi anak-anaknya. Yang namanya guru itu kan mengajari dari tidak tahu menjadi tahu. Yang namanya guru, setiap perilakunya itu bisa digugu dan ditiru. Setiap perkataannya, setiap perilakunya itu harus bisa menjadi contoh. Itu namanya guru. Kemudian guru itu, ibu itu juga sumber inspirasi loh buat anaknya. Bagaimana mungkin dia akan membawa anaknya menjadi tidak terpuji. Ketika perilaku ibunya itu tidak terpuji, maka anaknya pasti akan lebih tidak terpuji lagi. Nah, ketika disebut bahwa ibu itu, surga anak itu di telapak kaki ibu, berarti semua yang dilakukan ibu itu harus yang terpuji, yang baik. Berkata harus ditata, berperilaku harus ditata. Setiap tutur katanya harus bermakna. Tidak ada kata-kata yang sia-sia, tidak ada artinya. Setiap perbuatannya juga harus bermakna. Tidak ada perbuatan yang sia-sia. Semuanya harus dipikirkan. Ibu itu juga mencukupi kebutuhan anaknya, baik lahir maupun batin. Kebutuhan yang pertama, makan, minum, hajat besar maupun hajat kecil harus dipenuhi oleh siapa? Oleh ibunya, bukan oleh orang lain. Kalaupun ada pembantu, namanya juga pembantu. Pemeran utama juga tetap ibunya. Meskipun ada ayahnya itu punya pekerjaan lain. Tugas utamanya mencari nafkah. Tetapi kemudian yang mengolah nafkah ini supaya kecukupan kebutuhan lahir batin buat anaknya itu ibunya. Jadi ibunya itu memenuhi kebutuhan baik lahir maupun batinnya. Memenuhi kebutuhan untuk pendidikannya. Makanya guru yang pertama dan utama. Bahwa ada guru di sekolah itu membantu. Tetapi tugas utamanya ada di ibu itu. Gitu. Mencukupi kebutuhan yang lain supaya anaknya pinter. Ini juga harus dipenuhi oleh ibunya. Sepandai-pandai bapaknya seperti apapun, kalau ibunya tidak memenuhi kebutuhan anaknya, maka anaknya tidak akan pinter. Sejak kapan? Sejak dalam kandungan. Bahkan sejak si anak itu mungkin masih kecil, masih remaja. Dia harus menyiapkan dirinya supaya misalnya tidak anemia, supaya kecukupan gizinya. Sehingga nanti ketika dia hamil, lingkaran lengannya pun harus minimal 13 cm loh. Kurus, tidak memenuhi syarat. Jadi ibu itu dimulai ketika anak perempuan itu masih kecil, itu harus sudah besok kamu akan jadi ibu, akan punya anak-anak.
yang harus jadi anak-anak yang pinter, anak-anak yang unggul, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah. Ibu itu tidak boleh membuat anaknya kemerungsung, panik, ketakutan. Ibu itu harus melindungi. Ayam saja ngengkermi anaknya, apalagi manusia. Ketika anaknya ketakutan, maka akan dilindungi, akan dibelai. Ketika anaknya sedih, maka ibu itu akan yang menghibur pertama kali, sehingga akan ada hubungan yang luar biasa, interaksi, artinya hubungan timbal balik. Maka bayi ketika lahir itu pun harus ditempel ke ibunya. Inisiasi menyusu dini bukan supaya menyusu, tetapi yang paling penting adalah menempel kepada ibunya. Jadi saya ingin jadi ibunya orang Sleman itu supaya anak-anak saya yang ada di Sleman itu tidak perlu ketakutan jika ada mara bahaya. Kenapa? Ada ibunya kok yang melindungi, yang bisa kemudian komunikasi timbal balik. Ibu tidak boleh mengancam, apalagi menakut-nakuti. Ibu itu mendorong ketika di belakang, membangun semangatnya ketika di tengah, dan memimpin anaknya. Begini loh caranya, mengajari. Kenapa? Ya kan anaknya mula-mula tidak lebih pinter. Nah, suatu ketika si anak-anak ini bisa saja jadi guru besar, jadi profesor. Tetapi jangan salah loh, ibunya tetap lebih pinter dibanding anaknya yang profesor. Dan itu akhlak. Kita juga harus ngajari supaya anaknya itu punya adab. Meskipun profesor, tidak harus loh menggurui ibunya yang barangkali tidak pernah sekolah. Karena tentu ibunya lebih pintar daripada profesornya. Buktinya anaknya jadi profesor, berarti ibunya lebih pintar dong. Itu cuma tidak punya gelar profesor. Nah, saya ingin menjadi ibu yang bisa ngayemi, yang bisa ngayomi. Untuk siapa? Ya untuk seluruh masyarakat Sleman. Apa bisa? Bisa dong. Kenapa? Karena anaknya pinter-pinter. Jadi saya tidak perlu kerja keras-keras banget, tapi bekerja sama. Yuk yang jadi anak menempatkan dirinya sebagai anak yang sopan, yang santun, yang bisa mengeluarkan pendapatnya dengan tidak usah berbuat kekerasan, bisa menyampaikan pendapatnya tidak usah dengan kekerasan. Sama, ibunya juga tidak perlu marah-marah, karena semua bisa dibicarakan dengan baik-baik kalau kita saling membuka diri. Jadi dari kecil pun kita harus ngajari anak-anak kita untuk membuka diri. Nah, saya kepengen di Sleman ini semua bisa bicara. Saya membuka rumah dinas ini dari jam 5:30 pagi. Kalau perlu malam-malam pun ada yang kesini, saya terima kok. Gitu. Apakah harus janjian? Tidak harus. Tapi kalau saya lagi nanggung, ya mohon maaf. Kan ada kalanya memang ini tidak bisa diganggu gitu. Tetapi saya membuka diri, membuka pintu ini untuk seluruh masyarakat Sleman. Ukurannya bukan tua atau muda. Ukurannya dewasa. Bagaimana seseorang bisa menempatkan dirinya? Bagaimana seorang bisa memainkan perannya sesuai dengan kedudukannya, jabatannya, posisinya di dalam masyarakat itu sendiri. Itu. Jadi boleh saja orang yang lebih tua, saya juga boleh dong menganggap itu anak saya dalam tanda petik. Tetapi yang pasti, meskipun saya ibunya orang Sleman, saya akan menghormati siapapun yang ada di Sleman ini. Kenapa? Ya kita memang harus saling menghormati. Gitu. Apa kalau ibunya harus tidak menghormati anaknya? Tidak harus. Harus menghormati, harus menghargai bahwa anak-anak adalah pribadi yang mandiri. Bukan hasil bentukan kita yang bisa kita bentuk semau-mau kita. Anak-anak punya kepribadian tersendiri dan mandiri. Kita harus ajari mereka. Itulah kemudian masyarakat Sleman itu nantinya akan menjadi orang yang berkepribadian. Ketika saya jadi bidan, kan Mbak Sen itu belum dijahit itu udah gini biasanya, Bu,
Pasti dijahit sakit. Ya sakit lah sedikit, tapi ini kan disuntik. Sudah disuntik dia masih aduh. Padahal saya sedang tidak ngapa-ngapain. Saya bilang, nih tangan saya sedang tidak ngapa-ngapain, masih adu-adu juga. Akhirnya saya harus nyanyi dong, supaya semuanya nyanyi. Nyanyinya gimana? Nyanyinya sederhana gitu. Lagu apa saya juga nggak tahu, tapi itu suka saya nyanyikan. Sakit sedikit tidak mengapa sayang, asalkan Tuhan senang di hati. Jadi perawan lagi loh nanti. Sakit sedikit gak apa-apa, tapi kan jadi perawan lagi. Ya pasti besok inget sama saya. Tolong ya nanti ingetin saya ya. Bener juga Bu Muslimatun. Pasti pengen nyanyi pas itu, ikut-ikutan saya. Wah waktu itu sakit loh, tapi sedikit. Tapi Tuhan seneng kan itu.